Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar masih di bab sistem periodik unsur. Nah, untuk mengawalinya, kita akan mengulas sedikit untuk materi yang kemarin. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Kita kemarin sudah belajar tentang sejarah sistem periodik unsur. Nah, bagaimana SPU ini bisa diciptakan? Nah, ini berawal dari Lavoisier, di mana Lavoisier ini mengelompokkan unsur-unsur yang ada di SPU itu menjadi dua golongan, yaitu ada unsur logam dan unsur non-logam. Nah, karena pengelompokannya di sini masih sederhana, kemudian disempurnakan lagi oleh siapa teman-teman? Dobereiner. Nah, Dobereiner ini mengemukakan bahwa setiap tiga unsur yang sifatnya mirip, nah di sini ada Li, Na, dan K, ini sifatnya mirip, kemudian massa atom yang ada di tengah ini merupakan massa rata-rata dari unsur Li dan K. Ya, massa rata-rata dari atom pertama dan ketiga, seperti itu. Kemudian dikembangkan lagi SPU ini oleh Yusland, di mana beliau mengungkapkan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, ini bisa dilihat bahwa Yusland ini mengurutkan ya, SPU ini ada unsur-unsur di SPU ada 1, 2, 3 sampai 8. Nah, ini unsur yang ke-1 dan ke-8 ini sifatnya sama, teman-teman. Ini juga ada kelemahannya di dalam Newsland. Kemudian dikembangkan lagi oleh Mayer ya. Karena kalau Mayer ini berdasarkan sifat fisikanya, teman-teman. Nanti akan ada tabel SPU seperti ini ya, menurut golongan 1 sampai dengan golongan 9 seperti itu. Nah, ini juga terdapat kekurangan dalam Mayer tadi, kemudian dikembangkan lagi oleh Mendeleev, di mana Mendeleev ini mengemukakan bahwa jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, sifat tertentu akan berulang secara periodik. Nah, di sini juga akan didapatkan adanya golongan dan periode. Kalau golongan itu lajur yang tegak ya atau vertikal, kemudian kalau periode itu yang terlentang seperti itu. Nah, kemudian dari Mendeleev ini sudah ditemukan golongan periode disempurnakan oleh Moseley. Nah, yang kita pelajari saat ini SPU itu adalah temuannya Moseley seperti itu teman-teman. Beliau mengemukakan bahwa urutan unsur dalam SPU ini didasarkan pada kenaikan nomor atomnya. Kemudian kemarin kita sudah belajar juga tentang sifat-sifat periodik unsur. Nah, sebelum itu kita juga akan belajar tentang hubungan konfigurasi elektron terhadap letak suatu unsur dalam SPU. Nah, gimana caranya untuk menemukan golongan dan periode suatu unsur. Nah, di sini bisa menggunakan konfigurasi elektron, yang khususnya adalah elektron valensi. Elektron valensi itu apa, teman-teman? Elektron valensi itu kulit terluarnya ya. Nah, kalau untuk mencari golongan itu bisa menggunakan elektron valensi, kalau periode menggunakan kulit atomnya. Nah, di sini kalau subkulitnya itu S dan P, berarti dia adalah golongan A. Kemudian kalau subkulitnya D, berarti dia adalah golongan B, seperti itu. Untuk rumusnya kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat periodik unsur. Kita akan mengulas ya tentang sifat periodik unsur. Nah, sifat periodik unsur kemarin apa saja teman-teman? Ada jari-jari atom, kemudian ada afinitas elektron, kemudian ada keelektronegatifan, ya, kemudian ada energi ionisasi dan sifat logam yang kemarin kita bahas. Nah, untuk mengingat lagi ya, kita akan mengingatnya di Zoom nanti dan sekalian latihan soal untuk kembali mengulas seperti itu. Kemudian di Zoom nanti kita juga akan belajar tentang sifat fisika dan kimia dari golongan. Yang akan kita bahas ada golongan gas mulia, kemudian alkali, alkali tanah, halogen, kemudian ada periode ketiga seperti itu. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di persepsi ini. Semoga bisa mengulas ya pengetahuan kalian, memori kalian untuk yang kemarin seperti itu.